Perjalanannya memakan waktu sekitar 3 hari 8 jam. Bahkan pernah juga kerja cuma sebulan lalu langsung dipecat karena COVID. Hai, welcome to Glints Indonesia YouTube channel. Gue Umi, Gue Alfia. balik lagi di Curhat Karir, di mana kita akan menceritakan 3 cerita karir yang dikirimkan oleh Glints user. Dan kita juga akan kasih reaction nih, relate atau nggak relate terhadap cerita tersebut. Nah, kalau kalian mau tahu cerita apa aja sih yang bakal kita bawain di episode hari ini, tonton terus videonya. Oke, gue akan baca cerita pertama dari Glints user namanya Jaydan. Hai Jaydan. Hai. Oke, saya adalah seorang pegawai IT profesional yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi besar di Jakarta. Selama saya bekerja, salah satu pengalaman unik yang cukup berdampak pada diri saya yaitu ketika perusahaan saya mendapatkan proyek untuk membangun sistem informasi di sebuah pulau terpencil di Indonesia. Dan saya ditugaskan untuk memimpin tim yang akan membangun sistem tersebut. Mantap. Awalnya saya merasa khawatir, sebab saya tidak pernah bekerja di lokasi yang terpencil seperti ini. Saya dan tim pun berangkat ke pulau tersebut dengan menggunakan kapal laut. Kemudian transit dengan perahu kecil, melintasi rawa-rawa pedalaman, kemudian menyeberang ke pulau tujuan kami. Perjalanannya memakan waktu sekitar 3 hari 8 jam. Cukup lama. Sesampainya di pulau tujuan, kami pun bekerja di sebuah bangunan sederhana yang terletak di tepi pantai. Kondisinya cukup memprihatinkan dan sulit, sebab pasokan listrik sangat terbatas dan tidak ada jaringan internet. Namun, saya bertekad untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan baik, dan setelah beberapa bulan, akhirnya sistem informasi tersebut berhasil kami selesaikan. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa segala rintangan dapat dihadapi dengan kerja keras dan dedikasi. Oke, saatnya kita kasih reaction ya, Mi, terhadap ceritanya Jaydan tadi. Gue hitung, 1, 2, 3. Relate gue, sama nih jawabannya. Gue rasa gue nggak relate karena gue merasa gue nggak seberani Jaydan untuk ambil pekerjaan di pulau terpencil gitu. Tapi gue juga appreciate Jaydan karena pekerjaan Jaydan ini berkah banget ya. Dia bisa membangun jaringan telekomunikasi di daerah terpencil sehingga orang-orang yang tinggal di sana bisa merasakan kemudahan berkomunikasi. Seperti kita-kita nih yang ada di kota besar. Kalau dari gue, kenapa gue nggak relate? Sesimpel gue, I'm not gonna take that risk ya. Karena gue tahu kemampuan gue bekerjanya seperti apa. Jadi gue nggak ingin mengambil suatu challenge atau pekerjaan yang gue tahu kalau gue ngelakuin itu, gue akan merasa nggak nyaman dan ragu sama diri gue sendiri. Dan di sini juga Jaydan kan bilang nggak ada akses internet, komunikasi, atau mungkin jauh banget 3 harian untuk sampai ke lokasi. Dan gue nggak menginginkan gue ada di posisi itu, gitu. Jadi gue memilih untuk nggak relate. Tapi di sini yang gue salut adalah Jaydan berhasil keluar dari zona nyaman dan membuktikan ke tim atau mungkin ke atasannya bahwa dia bisa loh untuk solve challenge itu, untuk melakukan project itu. Sehingga tadi banyak orang-orang di sana yang terbantu. Oke, Vi, kita lanjut ke cerita kedua ya. Ini datang dari Dewi Anggraini. Hai Dewi. Oke. Saya adalah lulusan sarjana akuntansi dan pada suatu hari saya hendak menjalani wawancara sebagai accountant officer. Tetapi usernya mendadak sakit dan berhalangan hadir. Karena saya yang memang tidak punya schedule lain, saya pun stay di lobi di depan area HR kantor tersebut. Lalu lewatlah seorang marketing manager, beliau menanyakan ke salah satu staf HR di sana, saya apply untuk posisi apa. Selang beberapa menit kemudian, dia menghampiri saya dan bertanya, mau jadi marketing nggak? Saat itu saya belum punya pengalaman kerja profesional, tapi saya menjawab, oke, saya mau. Dan saya pun lanjut ke proses interview. Sang marketing manager menjadi pembuka jalan untuk saya ubah haluan menjadi seorang marketing person. Saya belajar banyak sekali hal baru di usia saya masih 22 tahun ketika itu.
Ternyata saya pun merasa cocok dengan dunia marketing seru dan dinamis. Dan merasa terbantu dengan pertemuan tak terduga tersebut. Setelah 3 tahun, saya mulai yakin untuk tetap menekuni bidang marketing. Akhirnya, saya lanjut S2 Digital Marketing Management dan menjadi marketing manager di perusahaan global. Dan sekarang saya juga mengabdi di lingkungan edukasi sebagai kepala biro branding. 1, 2, 3. Oke, kita sama lagi nih, relate. Dari lu dulu, kenapa lu relate dengan cerita dari Dewi? Oke, ada satu quotes dari gue untuk memberikan respon ya terhadap ceritanya Dewi, yaitu unplanned moment are the best. Kenapa? Karena tadi dia tujuannya mau interview untuk posisi accountant officer, tapi ketika ada marketing manager lewat menawarkan posisi marketing, dia mau ambil. Itu kan nggak dalam plannya Dewi sebelumnya, tapi dia berani gitu untuk oke, saya mau, saya bersedia dan mengambil offeran itu gitu. Nah, gue relate juga karena waktu itu seperti yang lo tahu, gue kuliah bukan pada bidang sales atau yang mempelajari seputar teknik penjualan, negosiasi dan semacamnya. Tapi ketika gue mulai dari internship sampai dapat kerja full time, ternyata bidang gue tuh malah di sales. Dan ternyata emang rezeki gue, jalan gue di bidang sales. Gue juga bekerja saat ini tuh nggak sesuai dengan jurusan gue di kuliah gitu. Dulu gue pernah coba untuk jadi data analis, tapi gue rasa itu bukan passion gue lah, yang duduk di belakang layar kayak gitu. Gue lebih happy ketika gue ketemu sama klien, gue ngobrolin hal baru dengan klien, terus gue negosiasi, itu lebih nyaman sih di gue. Oke, cerita ketiga datang dari Priska Devina nih namanya. Oke. Hai Priska. Hai Priska. Gue bacain ya. Oke, siap. Di tahun 2019, aku mulai kerja kantoran di salah satu perusahaan skincare di Jogja sebagai copywriter. Di awal kerja, baru training 2 hari, aku udah kena marah sama bos karena tulisan aku yang sangat baku. Malum ya, karena dulu kuliah ambilnya jurusan media jurnalistik, bukan marketing, jadi sangat EYD banget. Namun bersyukur bisa bertahan sampai setahun hingga kemudian harus pindah kantor karena mengalami reorganisasi. Masuk 2021 aku gonta-ganti perusahaan. Dari dapat gaji di bawah UMR, kerjaan yang di luar bidang, tapi aku coba freelance nulis artikel dari pagi sampai subuh. Bahkan pernah juga kerja cuma sebulan lalu langsung dipecat karena COVID. Sedih banget. Nah, suatu hari aku mulai merasa jenuh dan teringat wishlistku untuk tinggal di Bandung. Aku pun mulai memberanikan diri, kirim lamaran dan interview lagi, sampai akhirnya aku keterima di sebuah perusahaan social enterprise di Bandung. Dan sekarang aku sudah mau 2 tahun di sini. Jadi pindah. Iya, tapi lama juga di perusahaan yang baru ya. Banyak yang aku dapatkan, mulai dari pertemanan, kerjain banyak hal sehingga menambah skill, budaya Jawa dan Sunda yang berbeda, kenalan dengan orang luar negeri, bahkan meeting bareng mereka, ke lapangan ketemu customer sampai belajar tentang CPA untuk iklan. 1, 2, 3. Oke, beda jawaban kita ya. Boleh Umi cerita, kenapa kamu relate sama ceritanya Priska? Oke, gue merasa relate dengan cerita Priska, baik dari segi dia pindah-pindah kantor dan juga segi anak rantau gitu. Yang pertama mungkin dari segi karir journey gue juga dulu pindah-pindah kantor yang bidang usahanya tuh beda. Kemudian di 2021 gue juga ngalamin kerja di mana COVID lagi menerjang. Terus mengalami tekanan kerja sampai akhirnya gue pindah di perusahaan 2 kali. Itu juga gue alamin. Kemudian Priska kan tadi mention ya kalau impian dia itu dari Jogja pengen tinggal di Bandung gitu. Pun sama, gue juga dari daerah, terus gue pengen punya cita-cita kerja di Jakarta dan kesampaian sih gitu. Oke, gue nggak relate karena kebalikannya Umi ya. Tadi Umi senang untuk kerja dari kota satu ke kota lain atau merantau. Kalau gue bukan tipe yang senang atau niat merantau gitu. Jadi dari dulu kuliah sampai sekarang bekerja, gue selalu maunya di satu kota aja yang masih bisa dijangkau gitu, pulang pergi ke rumah gitu. Tapi gue salut ya sama Priska, kita salut karena berhasil keluar zona nyaman, memilih untuk rantau, kemudian keluar tadi ya zona nyamannya, dia mau untuk explore, kemudian dia harus bergantung sama diri sendiri di perantauan, manage diri, manage keuangan,
Nah, kita salut dari hal tersebut. Semangat Priska. Nah, itu tadi 3 cerita yang terpilih di video kali ini. Kamu juga bisa ikutan komen di bawah kalau kamu relate atau nggak relate dengan cerita yang kami bacakan tadi. Kalau kamu punya cerita lain yang unik, berkesan, dan inspiratif, kamu boleh tulis ceritanya di link di description box dan juga scan QR code di sini. Siapa tahu cerita kamu yang akan tampil di episode selanjutnya dan akan ada hadiah menarik bagi yang terpilih. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi dan tonton video lainnya dari Glints. Dan buat kamu yang lagi cari lowongan kerja, Glints punya banyak banget lowongan yang bisa kamu apply dari website Glints atau download aplikasinya. Oke? Good luck on your career journey and see you next time. Bye!